Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke perjamuan keluarga Zhou. Mereka mengundang semua peserta yang akan mengikuti peringkat naga dan pinik. Di sana, Xiao Chen bertemu dengan teman lama, yaitu Aheng dan gadis klan Taigu. Sebelumnya, Xiao Chen menyampaikan pesan kepada kepala keluarga klan Taigu. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Xiao Chen dimengerti oleh pemimpin keluarga. Setelah pembicaraan kecil itu, Xiao Chen mengajak mereka berdua masuk ke dalam gedung keluarga Zhou. Jiang Chuan yang melihat kedatangan Xiao Chen langsung memanggilnya. Kelompok Xiao Chen bergegas ke tempat Jiang Chuan. Jiang Chuan mengatakan, ada banyak orang kuat di sini. Ada anggota keluarganya, juga ada kekuatan utama keluarga Zhou. Ada orang-orang yang berasal dari kalangan atas. Xiao Chen ingin melihat apakah semua ini akan menarik. Tiba-tiba, Xiao Chen tersentak ketika melihat seseorang yang dia kenal. Itu adalah Tie Chuanxin, lebih tepatnya salah satu boneka Iron Blood. Chuan Qin juga menyadari tatapan Xiao Chen. Dengan cepat dia mengalihkan wajahnya, tidak ingin melihat Xiao Chen. Seorang pria tua menatap ke sekeliling. Ada beberapa orang yang menyapanya. Dia adalah ketua Jiang dan kakek Jiang Chuan. Jiang Chuan menyapa kakeknya. Kemudian kakeknya bertanya, apakah pria yang di samping cucunya adalah Xiao Chen? Mendengar pemuda yang ditanya membenarkan tebakannya, ketua Jiang tertawa senang. Dia merasa Xiao Chen ini sangat menjanjikan. Dia mulai serius dan bertanya, apakah Xiao Chen memiliki waktu? Dia ingin berbicara. Xiao Chen tidak mempermasalahkan. Setelah itu, ketua Jiang pun pergi meninggalkan tempat Xiao Chen. Dia berjalan ke kursi yang sudah ditentukan. Gadis Taigu bertanya ke Xiao Chen, apakah Xiao Chen akan mengambil tempat pertama dalam peringkat naga dan pinik? Xiao Chen mengatakan, dia tidak tertarik, namun akan tetap mengambil peringkat pertama. Seseorang berkata, kalau Xiao Chen adalah orang yang sombong, sampai-sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Jiang Chuan mengenal orang tersebut. Dia berasal dari Jingzhou. Orang ini terlalu lemah. Xiao Chen juga mengejek, mengatakan pria tersebut tidak lebih dari seekor serangga. Seketika, pria itu menjadi marah. Urat di kepalanya keluar. Dia berjalan ke tempat Xiao Chen dan berniat mengajak Xiao Chen keluar untuk bertarung. Tangannya hendak memegang pakaian Xiao Chen dan memberinya pelajaran. Sebuah tamparan mendarat di wajah pria tersebut yang membuatnya terbang melewati beberapa peserta lain. Pada akhirnya, pria ini pingsan, darah keluar dari lubang hidungnya. Tamparan itu diberikan oleh Xiao Chen. Ketua Zhou terkejut, dalam hati dia bertanya, apakah Xiao Chen ini berasal dari wilayah King Zhou? Dia merasa keluarga Zhou-nya akan tertekan menghadapi Xiao Chen. Ketua Zhou berteriak, mengatakan, ini adalah tempatnya. Mereka semua sedang bersenang-senang di sini dan meminta Xiao Chen tidak membuat masalah. Mendengar nama Xiao Chen, orang-orang mulai mengobrol. Sepertinya Xiao Chen ini cukup terkenal. Xiao Chen mengatakan, karena Zhou Jingxi secara pribadi mengatakan hal itu, dia akan memberikannya wajah. Salah satu peserta merasa Xiao Chen ini sangatlah sombong dan tidak tahu malu. Beberapa dari mereka ingin bertarung secara pribadi dan membunuh Xiao Chen. Zhou Jingxi mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen karena dia telah memberinya wajah. Kemudian dia berjalan ke tempat duduknya. Dia duduk di sebelah ketua Jiang, kemudian bertanya, kenapa ketua Jiang tidak menyapanya? Ketua Jiang mengatakan, dia takut mengganggu Zhou Jingxi. Saat suasana mulai tenang, seseorang berteriak, menyuruh Jiang Chuan dan Xiao Chen keluar. Itu adalah seorang pria botak dengan tubuh besar. Tetua yang ada di sana mengenal orang ini. Dia dipanggil gendut tua. Zhou Jingxi bertanya, apakah Jiang Chuan menyinggung seseorang? Ketua Jiang mengatakan, mereka semua hanyalah anak-anak, tidak perlu dibesar-besarkan. Gendut tua menatap semua orang, menanyakan, di mana Xiao Chen? Sepertinya dia tidak mengetahui siapa Xiao Chen. Kemudian dia meraih kerah baju salah satu peserta, sambil meminta menyerahkan putranya. Kemungkinan putra yang dicari adalah Jin Gendut, yang ditawan oleh Xiao Chen dan Jiang Chuan. Peserta itu mengatakan, gendut tua salah orang. Yang bernama Xiao Chen berada di ujung sana, sambil menunjuk ke arah Xiao Chen. Gendut tua melepaskannya dan pergi ke tempat duduk Xiao Chen. Dengan penuh amarah, dia masih berteriak dan menanyakan, siapa di antara mereka yang bernama Xiao Chen? Gendut tua kembali salah orang. Dia malah menunjuk ke arah Aheng, sambil meminta mengembalikan putranya. Aheng mengatakan, orang yang di sebelahnya yang bernama Xiao Chen, sambil dia menunjuk ke arah Xiao Chen. Gendut tua semakin marah. Dia ingin tahu siapa sebenarnya yang bernama Xiao Chen. Xiao Chen memejamkan mata, kemudian mengatakan, dirinya lah yang bernama Xiao Chen, sambil memberi penghinaan. Sepertinya mata gendut tua sudah rusak. Telapak tangan gendut tua mengarah ke Xiao Chen sambil dia berteriak, karena kau duluan yang bermain-main denganku, jangan salahkan aku berbuat kasar.
Xiao Chen terdiam. Dengan santai, dia memegang pergelangan tangan gendut tua, kemudian melemparkannya. Gendut tua dibuat terbang oleh Xiao Chen. Kekuatan fisik Xiao Chen begitu luar biasa, sampai-sampai gendut tua tidak bisa berkutik. Shou Jingxi dan Ketua Jiang terkejut melihat kekuatan tersebut. Gendut tua mengarah ke Jingxi. Dengan cepat, dia menahan gendut tua yang akan menimpanya. Kekuatan yang cukup kuat dilepaskan, hingga lantai yang berada di bawah kaki Jingxi hancur. Gendut tua masih belum kapok. Dia hanya merasa Xiao Chen ini cukup kuat, kemudian berteriak. Siapapun yang bisa membantu membunuh Xiao Chen, gendut tua akan memberinya 1/10 kekayaan keluarga Jin. Nama gendut tua adalah Jin Pang. Beberapa orang mulai berdiri dari tempat duduknya. Sepertinya mereka tergerak dengan hadiah yang ditawarkan oleh Jin Pang. Xiao Chen mengatakan, semua orang ini cuma sampah. Dia tidak bermaksud menghina, namun cuma mengingatkan mereka semua. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa membunuhnya. Perkataan Xiao Chen membuat banyak orang marah. Mereka terpicu ingin membunuh Xiao Chen. Orang membunuh dari orang-orang tersebut mulai keluar, ditunjukkan kepada Xiao Chen. Salah satu dari mereka sudah memulai serangan. Dia ingin melihat seberapa kuat Xiao Chen dan ingin menantang Xiao Chen secara terhormat. Namun Xiao Chen mengatakan, pria itu tidak pantas bertarung dengannya. Mereka pun mulai beradu argumen. Tiba-tiba Ketua Shou berteriak menghentikan semua orang. Hari ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Shou. Jadi dia berharap semua orang bisa tenang dan tidak membuat keributan. Kemudian dia menatap ke arah Jin Pang, menyuruhnya tetap tenang. Jika masih ada dendam di antara mereka, mereka bisa membalaskan dendam tersebut dalam peringkat naga dan pinik. Mendengar nasihat Ketua Shou, Jin Pang menerima. Masalah ini akan selesai sampai di sini. Dia berjalan melewati Xiao Chen. Dengan tatapan tajam, Jin Pang melewatinya. Xiao Chen berpikir, apakah Jin Pang ini akan menunggu sampai peringkat naga dan pinik? Ketua Shou juga berpikir, Xiao Chen akan mendapatkan banyak masalah di peringkat naga dan pinik. Banyak orang telah menargetkannya. Kemudian Shou Jingxi berkata ke semua undangan. Dia berharap para undangan yang ada di sini tenang. Mereka akan segera memulai pembicaraan terkait aturan peringkat naga dan pinik. Dia berharap semua orang bisa mendengarkannya dengan jelas. Semua orang mulai tenang, tidak berani lagi mengganggu Xiao Chen. Di lain sisi, Jiang Chuan merasa bosnya begitu keren. Di masa depan, orang-orang akan menargetkan Xiao Chen untuk mendapatkan 1/10 kekayaan keluarga Jin. Gadis Taigu mengingatkan agar Xiao Chen lebih berhati-hati. Namun Xiao Chen hanya meremehkan semua masalah yang terjadi. Gadis itu hanya bisa menghela napas melihat sikap sombong Xiao Chen. Di lain sisi, Qi Mei merasa semua orang begitu lucu. Dia tertawa melihat sikap Xiao Chen. Peraturan dalam peringkat naga dan pinik mulai dibacakan. Aturan yang ada cukup banyak, sampai-sampai memenuhi kertas yang sangat besar. Salah satu peserta bertanya ke Shou Jingxi, kenapa dia tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam peringkat naga dan pinik. Semua orang yang ada di sana mengalihkan perhatian ke pria dengan senjata tombak di punggungnya. Pria ini bernama Lin Peng, menantu keluarga Wang. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki talenta sejak usia muda. Namun sayang, kultivasinya sudah dirampas oleh keluarga Wang. Dan bahkan, kekuatan supranaturalnya telah direnggut. Sejak saat itu, Lin Peng kehilangan kekuatan. Sekarang, dia menjadi seorang pemuda yang tidak berguna. Tapi dia masih ingin berpartisipasi dalam peringkat naga dan pinik. Hal itu membuat orang-orang berpikir, Lin Peng hanya datang untuk mencari penghinaan. Berbeda dengan Xiao Chen, dia merasa ada sesuatu yang menarik dalam tubuh Lin Peng. Pada bagian luar, Lin Peng ini memiliki dasar kultivasi yang padat dan memiliki akar yang kuat. Juga memiliki jiwa yang kuat di tubuhnya. Kekuatannya tidak kalah kuat dengan sosok ilahi. Dia berasal dari Hidden Dragon dan Crouching Tiger. Terlihat bayangan kera dengan warna bulu merah. Sosoknya begitu berapi-api. Orang yang mencuri kekuatan Lin Peng juga ada di sini. Itu adalah sepasang kekasih dengan pakaian berwarna merah. Wanita itu bernama Su Xiaoxiao dan yang pria bernama Wang Huan. Wang Huan menatap Lin Peng dan tidak percaya. Bagaimana Lin Peng ini masih memiliki kepercayaan diri untuk datang. Sampai-sampai berani ikut kompetisi peringkat naga dan pinik. Merasa terhina dan tidak diterima, Lin Peng menobrak pintu keluar dari tempat peserta. Jiang Chuan merasa Lin Peng ini sangat malang. Kemudian menjelaskan detail tentang Lin Peng kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, meski dia juga seorang jenius, tapi dia merasa iri dengan Lin Peng. Meskipun kekuatannya telah dicuri, fokusnya sangat dalam, ototnya kuat, kultivasinya telah pulih, dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Siang rambutnya adalah harta tingkat bumi.
Tombak di punggungnya juga merupakan senjata tingkat bumi. Yang paling kuat adalah kain yang membungkus tombak tersebut. Itu juga adalah harta tingkat bumi. Mendengar evaluasi Xiao Qian, Jiang Chuan sangat terkejut. Semua benda yang ada di tubuh Lin Peng ternyata adalah harta. Xiao Qian juga mengatakan, di tubuh Lin Peng terdapat 7 fluktuasi sihir. Mendengar evaluasi tersebut, kelompok Xiao Qian terkejut. Kemudian memandang Lin Peng. Raja kera yang ada di dalam tubuh Lin Peng muncul. Lin Peng merasa tatapan Xiao Qian bisa menembus tubuhnya. Raja kera juga merasa pria tersebut bisa melihatnya. Lin Peng terkejut, bukannya hanya dia yang bisa melihat Raja kera. Xiao Qian tiba-tiba berkata, "Aku bisa melihatmu." Seketika, Lin Peng dan Raja kera terkejut. Raja kera tidak percaya pemuda itu bisa melihatnya, yang berarti bisa menolong Raja kera. Harapan Lin Peng untuk bisa memenangkan peringkat naga dan pinik sepertinya bisa tercapai. Xiao Qian menatap Raja kera dan merasa kera ini memiliki kekuatan ilahi pada tubuhnya. Itu juga adalah hal yang aneh. Bagaimana Xiao Qian sampai tidak tahu kera ilahi mana dia? Se Jingxi bertanya kepada Wang Huan. Semua ini adalah masalah keluarga Wang. Wang Huang menjawab, karena ini masalah keluarga Wang, mereka akan membereskannya. Dia menunjuk ke Lin Peng, menyuruhnya tidak membuat keributan. Kelihatannya, Lin Peng sangat kesal dengan Wang Huan. Sampai-sampai dia memanggil Wang Huan, anjing yang menggonggong. Wang Huang mengingatkan status Lin Peng, namun Lin Peng hanya mengatakan, kedatangannya ke sini hanya untuk berpartisipasi dalam peringkat naga dan pinik. Mendengar hal itu, Wang Huan akan memberikannya kesempatan. Jika Lin Peng bisa menang melawannya, dia akan mengizinkan Lin Peng berpartisipasi. Kemudian dia melirik ke Shao Jingxi, memintanya menjadi saksi. Kemudian kembali melirik Lin Peng, mengingatkan, jika Lin Peng terbunuh di sini, dia tidak ingin Lin Peng menyalahkannya. Semua itu adalah salahnya sendiri. Jiang Chuan mengatakan, Wang Huan ini sangatlah kuat. Namun Xiao Qian merasa, Lin Peng akan bisa mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Pertarungan akan dimulai. Sebelum bertarung, Wang Huan sedikit membual. Untuk melawan Lin Peng, dia tidak perlu bergerak dari tempatnya berdiri. Kesombongan Wang Huan membuat semua orang terdiam. Dia begitu percaya diri dengan kekuatannya. Telapak tangan diarahkan ke dada Wang Huan. Cahaya berwarna kuning keluar dari telapak tangan tersebut. Itu adalah telapak tangan milik Lin Peng. Dia berkata, bukankah sudah kubilang, kau terlalu banyak bicara. Tiba-tiba Wang Huan terpental dari tempat awal dia berdiri dan terbang ke belakang. Kemudian dia terjatuh memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya gemetar. Dia kembali memberi ejekan kepada Lin Peng. Lin Peng mengatakan, hari ini dia tidak akan membunuhnya. Dia juga mengingatkan agar dia tidak menyakiti orang yang lemah dan miskin. Dia bertanya, kenapa Wang Huan menyakitinya? Melihat kekuatan Lin Peng, Shao Jingxi terkejut. Dia tidak percaya Lin Peng sekuat ini. Xiao Qian saja sudah membuat mereka repot. Sekarang muncul Lin Peng. Di lain sisi, Xiao Qian juga memperhatikan kekuatan Lin Peng. Kekuatan dan kecepatannya cukup bagus. Kemungkinan dia adalah bagian dari Ti Chuanxin. Lin Peng menatap Shao Jingxi dan bertanya, apakah sekarang dia sudah pantas ikut berpartisipasi dalam peringkat naga dan pinik? Shao Jingxi mengatakan, Lin Peng bisa ikut berpartisipasi. Mendengar keputusan tersebut, Lin Peng berbalik. Dia berjalan ke arah kelompok Xiao Qian dan duduk di belakangnya. Lin Peng menatap Xiao Qian dan memperkenalkan diri. Begitu juga dengan Xiao Qian. Raja kera muncul di belakang Lin Peng. Dia menyapa Xiao Qian dan bertanya, bagaimana Xiao Qian bisa melihatnya? Xiao Qian mengatakan, dia tidak pernah ingat bahwa ada kera ilahi di alam ke-9. Xiao Qian lebih penasaran dengan hal itu. Siapa sebenarnya Raja Kera? Ketika melihat wajah Xiao Qian, Raja Kera mengingat seseorang. Sepertinya, Xiao Qian ini adalah orang yang dia kenal. Setelah berpikir dan sedikit mengobrol, Raja Kera cukup yakin kalau orang yang di depannya memanglah Xiao Qian. Kemudian dia bertanya, apakah benar Xiao Qian tidak mengenalinya? Xiao Qian bertanya balik, apakah karena Raja Kera terlalu lemah, sampai-sampai Xiao Qian tidak dapat mengenalinya? Raja Kera merasa perkataan Xiao Qian cukup kasar, namun dia tidak marah. Sewaktu dia mati, dia berada di alam Kaisar Agung. Dan secara tidak sengaja, jiwanya meningkat mencapai keilahian. Tapi Raja Kera masih penasaran bagaimana Xiao Qian bisa mati. Tubuh ilahi sangatlah kuat dan dahsyat. Dia tidak pernah mengira ada seseorang yang dapat melukai Xiao Qian. Sepertinya mereka berdua benar-benar saling mengenal. Xiao Qian menyuruh Raja Kera mengatakan tentang dirinya sebelum dia bertanya terkait Xiao Qian. Raja Kera mengatakan dia adalah kera dingin yang berada di bawah kursi iblis.
Kembali ke masa lalu, Xiao Chen mengingat ketika dulu dia minum dengan seseorang. Mereka mengobrol tentang beberapa hal, mengingat masa lalu. Akhirnya Xiao Chen mengingat siapa kera di depannya. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen cukup dekat dengan iblis atau Mohou. Xiao Chen tidak pernah mengira akan bertemu dengannya di tempat ini. Kemudian dia bertanya, di mana Mohou? Seketika air mata Raja Kera keluar. Raut wajahnya menjadi sedih. Dia mengatakan, Mohou telah meninggal. Dia dibunuh oleh Liu Bei. Amarah Xiao Chen langsung meluap mendengar berita tersebut. Raja Kera mengatakan dia terhubung dengan Mohou dan pasti bisa merasakan jika dia masih hidup. Hal itulah yang membuatnya yakin Mohou telah mati. Tiba-tiba Raja Kera tersentak dan menatap Xiao Chen. Dia membuat sebuah tebakan untuk Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, tidak buruk. Sepertinya Raja Kera mengerti penyebab kematian Xiao Chen. Raja Kera bersedia mengikuti Xiao Chen dan bertarung bersamanya. Xiao Chen mengatakan, hanya dengan mereka berdua tidak akan bisa membunuh Liu Bei. Dalam sekejap, mereka akan diubah menjadi debu. Saat ini, yang menjadi tantangan mereka adalah memulihkan kultivasi. Berpindah ke kuil Buddha. Banyak darah berserakan di kuil Buddha. Para biksu yang ada di sana sudah dibantai. Darah berceceran kemana-mana. Saat ini, Jiang Wuxian sudah ada di sana. Kedatangannya ke kuil Buddha atas perintah dari masternya untuk mencari informasi terkait Xiao Chen. Dia bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seorang biksu dalam keadaan setengah mati. Dia berkata, kenapa kau membunuhku? Wajah Jiang Wuxian ketakutan melihat seseorang telah membantai kuil Buddha. Menurut yang diketahui Jiang Wuxian, kuil Buddha memiliki kursi ilahi dan memiliki banyak kaisar yang hebat, bahkan wadah kultivasi. Dia juga takut sang pembantai menyadari keberadaannya. Merasakan firasat buruk, Jiang Chuan berlari meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Karena kau sudah ada di sini, kenapa kau tidak tinggal sebentar? Tekanan yang kuat muncul menekan tubuh Jiang Wuxian hingga dia tidak bisa bergerak. Berpindah ke aula utama kuil Buddha. Seorang biksu sangat ketakutan. Dia membungkuk kepada seorang pria. Jiang Wuxian juga dibawa ke dalam kuil utama. Keringat dingin muncul di wajahnya. Dia bertanya, siapa sebenarnya sang pembantai? Pria ini bertanya, apakah orang di depannya berasal dari keluarga Jiang? Sikap Jiang Wuxian langsung berubah. Dia menakupkan tangan kepada orang yang ada di depannya. Orang yang ada di depannya saat ini adalah Liu Bei, seorang manusia yang legendaris. Liu Bei bertanya, apakah Jiang Wuxian mengenalnya? Mengetahui Jiang Wuxian mengenalnya, Liu Bei mengajaknya berbicara. Kemudian dia bertanya, kenapa Jiang Wuxian datang ke kuil Buddha? Dia juga mengancam agar Jiang Wuxian berbicara yang sebenarnya. Jiang Wuxian gemetar, dia takut dengan Liu Bei. Kemudian mulai bertanya, apakah Xiao Chen adalah salah satu reinkarnasi dari kuil Buddha? Terlihat Liu Bei cukup bingung. Jiang Wuxian menjelaskan, yang dia maksud, apakah Xiao Chen adalah seorang reinkarnasi dari kuil Buddha. Dengan bakatnya yang luar biasa, mereka menduga Xiao Chen berasal dari kuil Buddha. Maka dari itu dia datang ke sini untuk memastikan. Liu Bei bertanya ke salah satu biksu yang masih hidup. Biksu itu mengatakan kalau dugaan Jiang Wuxian tidak benar. Mendengar jawaban tersebut, Liu Bei menyuruh Jiang Wuxian segera pergi. Apa yang dia cari sudah didapat. Jika dia tidak pergi, Liu Bei akan membunuhnya. Seketika Jiang Wuxian berlari, pergi dari tempat tersebut. Liu Bei berpikir, keluarga Jiang tidak akan membuat orang tersebut kesulitan. Kemudian dia berkata, di kehidupan ini, jangan sampai mati seperti itu lagi, saudaraku Xiao Chen. Kemudian dia menatap biksu yang ada di depannya. Sebelumnya, sang biksu bertanya, kenapa Liu Bei menghancurkan kuil mereka? Liu Bei tidak memiliki alasan khusus. Dia hanya tidak ingin kuil Buddha mengganggu rencananya. Biksu gemetar menanyakan apa yang telah dilakukan kuil Buddha sampai-sampai dapat mengganggu rencananya. Liu Bei mengatakan kemampuan reinkarnasi kuil Buddha sangat mengganggunya. Sejak dulu dia selalu memikirkan hal ini. Tapi setelah lama berpikir, Liu Bei hanya bisa menggunakan jalan ini. Maka dari itu, Liu Bei meminta para biksu tidak menyalahkannya. Amarah biksu itu langsung naik. Ternyata kuil Buddhanya dapat memberikan kesulitan kepada sang pembawa bencana. Biksu menyuruh Liu Bei membunuhnya, namun Liu Bei masih memiliki urusan dengannya. Jika biksu bisa menjawab pertanyaannya dengan jujur, Liu Bei akan meninggalkan jiwa ilahi untuk kuil Buddha. Setelah 1000 tahun, kuil Buddha dapat bangkit. Liu Bei bertanya, 10.000 tahun yang lalu, Master Shen Hui Guang dari kuil Buddha telah menjelajahi dunia luar. Apa yang terjadi dengannya?
Biksu itu tersentak, namun dia tidak bisa mengatakan hal tersebut. Liu Bei kembali mengancam akan menghancurkan kuil Buddha. Biksu itu dalam keadaan yang putus asa. Di satu sisi, dia harus menjaga rahasia, dan di lain sisi, dia harus melindungi kuil Buddha. Kepalanya sakit. Liu Bei mendekat, dia kembali meminta jawaban dari biksu. Dengan menjawab, dia dapat menyelamatkan kuil Buddha. Jika kuil Buddha hancur karena kekeras kepalaannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan Master Zen Buddha. Bujuk rayu terus diberikan oleh Liu Bei. Namun biksu itu sudah membuat sumpah. Rahasia ini hanya bisa diberikan kepada mereka yang pantas menjadi kepala kuil. Karena desakan Liu Bei, biksu itu akan mengingkari sumpahnya. Dia benar-benar terpaksa melakukan semua ini. Biksu itu mulai menceritakan rahasia 70.000 tahun yang lalu. Berpindah ke keluarga Jiang. Master keluarga Jiang sedang meneguk minuman. Sikapnya sangat santai. Tiba-tiba, Jiang Wuxian muncul. Dia tergesa-gesa menemui masternya. Dengan penuh kepanikan, Jiang Wuxian mengatakan, kuil Buddha telah dihancurkan. Berita tersebut membuatnya sangat terkejut. Master mengingat, dalam kuil Buddha terdapat banyak pejuang dan raja dari alam surgawi. Jadi siapa yang dapat menghancurkan kuil Buddha? Jiang Wuxian menceritakan, itu adalah sosok dari alam atas, Liu Bei. Master menanyakan, bagaimana informasi terkait Xiao Chen? Jiang Wuxian menggelengkan kepala. Apa yang mereka pikirkan salah. Xiao Chen bukanlah seseorang dari kuil Buddha. Ketika Liu Bei mendengar hal tersebut, dia juga tidak peduli dengan Xiao Chen. Jiang Wuxian bertanya ke masternya, apakah keluarga Jiang mereka akan dihancurkan? Master menegaskan, keluarga Jiang akan baik-baik saja. Para tetua dari keluarga Jiang tidak akan membiarkan Liu Bei menghancurkan keluarga Jiang. Hanya saja, mulai sekarang mereka harus berhati-hati. Pergerakan Liu Bei belakangan ini menjadi lebih aktif. Dikabarkan, dia telah membunuh Supreme Oppai Body. Dan selanjutnya Mohou. Sekarang, menghancurkan kuil Buddha. Dia takut Liu Bei akan menjadi bencana di kesembilan alam. Master juga mengatakan, saudaranya Gaudu telah turun. Jiang Wuxian disuruh mengingatkan agar Dougu membunuh Xiao Chen. Setelah menerima beberapa penjelasan dan perintah, Jiang Wuxian bergegas pergi melakukan hal tersebut. Setelah dia pergi, seseorang memanggil nama Master, Jiang Jiuchen. Master segera berlutut, memberi hormat pada bayangan hitam yang datang. Sosok pria berpakaian serba hitam dengan aura gelap yang meluap-luap dari tubuhnya muncul. Dia bertanya, apakah Jiuchen telah membawa kembali wanita tersebut? Jiuchen mengatakan, dia telah mengirim murid pertama dan yakin dia akan membawa kembali wanita tersebut. Kemungkinan yang mereka bicarakan adalah Jiang Meng. Pria berpakaian hitam menyuruh Jiuchen melakukannya dengan cepat. Jiang Meng mengutukkan pihak luar mereka. Sebuah benda dikeluarkan oleh pria berpakaian hitam. Dia menyuruh Jiuchen mengumpulkan benda tersebut. Itu adalah benda yang sudah dia tunggu, yang berasal dari luar domain. Peringkatnya berada di atas peringkat surgawi. Jiuchen mengucapkan terima kasih. Pria serba hitam dipanggil Raja Hitam oleh Master Jiuchen. Raja Hitam sempat menyuruh Jiuchen membuat sebuah teleportasi, namun belum ada. Master Jiuchen mengatakan, dalam proses pembuatan benda tersebut membutuhkan waktu yang lama, setidaknya 1 tahun. Raja Hitam memberi pujian kepada Master Jiuchen. Setahun lagi akan menjadi momen penting ketika 9 alam bersatu. Raja Hitam juga berjanji akan memberikan ke-9 alam pada Master Jiuchen. Master Jiuchen sangat senang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Raja Hitam.